Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan ibadah haji merupakan aktivitas fisik yang menuntut kondisi fisik prima. Karena itu, pemerintah wajib menyiapkan kesehatan jamaah baik jiwa maupun raga. Perlu pemeriksaan kesehatan jamaah sedini mungkin. Di samping itu, juga perawatan, pemeliharaan, dan pembinaan kesehatan yang merupakan rangkaian persiapan haji. Apa saja yang harus dipersiapkan calon jamaah haji dalam persiapan menuju Tanah Suci? Bagaimana peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan jamaah haji? Kita memperbincangkannya dalam Discuss bersama Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Umarudin Masdar SAG dan dokter penyakit dalam konsultan geriatri RSUP Dr. Sarjito dan Rumah Sakit JIH Dr. Probosuseno spesialis penyakit dalam konsultan geriatri SEMM. Kulihat langit biru yang cerah, ku sambut dengan sukacita. Dia mengisir gundah, sungguh ringan kaki melangkah. Dengan semangat baru ku mulai ibadah untukmu ilahi. Sapaku pada dunia, assalamu alaikum. Hidup takkan selamanya indah, hidup takkan selamanya mudah. Hanya denganmu ku penuh kekuatan. Ku tuliskan semua impian, ku sandarkan padamu Tuhan. Beribu doa aku panjatkan. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah diberi. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima merupakan impian setiap muslim. Untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar, diperlukan kondisi badan yang sehat. Maka, diperlukan persiapan yang matang, diantaranya adalah persiapan fisik yang sehat. Berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2016, maka perlu dilakukan pembinaan bagi calon jamaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk mengetahui kesiapan, kelayakan seorang dalam melaksanakan ibadah haji, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang disebut istitoah. Istitoah kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental, yang terukur dengan pemeriksaan yang dilakukan. Sehingga, jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat agama Islam. Dengan adanya pemeriksaan calon jamaah haji secara menyeluruh, maka calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman, nyaman, sehat, dan selamat hingga kembali lagi ke tanah air. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat sehat, salam sehat, senang sekali kali ini saya Konita Jazmin kembali menjumpai Anda yang kali ini adalah episode pertama dari Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa karena ini podcast adalah sebuah persembahan dari kami Sobat Sehat untuk Anda, tentunya sebagai upaya sosialisasi, upaya promosi tentang kesehatan pelayanannya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan membahas Sobat Sehat di mana kita memang sudah sedikit lagi akan sampai pada bulan haji gitu ya. Jadi Anda yang saat ini sedang persiapan menuju ke Baitullah, menuju ke Tanah Suci, pastinya kesehatan menjadi nomor satu yang harus kita perhatikan. Sehat mental iya,
sehat fisik pun juga iya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan kita, apalagi kalau Anda termasuk dari 65% lansia yang sekarang insya Allah diperbolehkan untuk berangkat OTW ke Tanah Suci ya Sobat Sehat ya. Kita akan langsung sapa, ada dua narasumber kami. Wih, luar biasa di depan saya. Yang pertama adalah Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri SEMM panjang ya, anggota PAPDI Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Probo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dik Konita. Iya, sehat Dok? Alhamdulillah, sobat sehat juga sehat? Sehat pastinya insya Allah ya. Oke, ini bulan ini, atau bukan bulan ini, tahun ini ya Dok ya, insya Allah akan berangkat lagi? Iya, saya sebagai Insyaallah pembimbing berangkat, sebagai petugas kesehatan juga berangkat. Siap. Nanti untuk Indonesia itu 24 Mei kloter pertama. 24 Mei? Untuk kloter di Indonesia yang Kloter pertama ya. Jadi Pak Umar ya. Wah siap. Sekarang itu kan tanggal berapa Dok ya? Awal Maret lah ya? Iya, Maret. Jadi insya Allah nanti akan Masih ada berapa? 2,5 bulan. Oke, siap persiapannya ya Dok ya? Iya. Oke, siap. Ada Dokter Probo, ada sohibnya juga kayaknya Dok ya? Iya. Ada Pak Umarudin Masdar SAG yang merupakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat Pak Umar? Alhamdulillah sehat Mbak Konita. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Pak Umar sekarang? Ya biasa, kita lagi di banyak kegiatan di masyarakat untuk monitoring banyak hal, termasuk soal kesehatan. Karena pasca pandemi ini kan kita sedang pemulihan, kita ingin memastikan kita semua sehat biar masyarakat tetap semangat. Betul, semangat pokoknya ya, semangat sehat ya. Oke, nanti kita mau diskusikan ya Sobat Sehat ya dengan Dokter Probo dan juga Pak Umar. Nah ini saya pengen ke Dokter Probo dulu ya Dok ya. Siap 45. Dok, ini kan harus ada persiapan Dok. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba gitu. Apa sih kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk jamaah haji, untuk ibadah haji nantinya? Permenkes nomor 15 tahun 16, kita semua yang mau berangkat harus istitoah. Istitoah artinya mampu. Mampu itu ya MAMPU. Pertama M, memorinya harus bagus. Bagi mereka ingatannya terganggu, di Indonesia nggak usah berangkat, tidak istitoah namanya. Kalau dikit tidak apa-apa. Yang kedua A, aktivitas mandiri sehari-hari harus bisa. Mandi sendiri, minum sendiri, pakai baju sendiri, kencing sendiri. Jangan sampai mandi dimandiin, minumin kencing, jangan sampai dikencingin ya. Jadi semua harus mandiri. Kalau dia bisa pergi, bisa pulang, itu arti ADL-nya mandiri. Nah, bisa pakai HP berarti ADL-nya mandiri. Itu yang A. Kemudian M yang ketiga adalah mentalnya harus bagus, tidak boleh ada gangguan jiwa berat seperti gila. Kalau hanya cemas, depresi itu biasa, nggak apa-apa. Dalam bahasa Jawa ya gangguan sedikit ya, dalam bahasa Jawa mungkin dikatakan ada kendir, nggak apa-apa, bisa diobatin ya, bisa diobati. Jadi kalau diobati nanti jadi setelah. Kemudian terakhir P, pengetahuan ilmu manasiknya mantap, Pak Umar yang lebih kompeten ya. Kemudian nanti harus ilmu manasiknya kuat, apa itu rukun, atau apa itu wajib, atau sunnah. Yang terakhir itu uangnya ada, apa uangnya sendiri, atau uangnya APBD, atau APBN, atau uangnya jamaah, nanti dibiayai ya. Nah itu. Jadi kalau udah istitoah, nah tinggal persiapan. Kalau yang segi fisiknya tadi itu dicek. Dalam masa masih ada untuk kloter pertama itu kan 24 Mei ya di Konita. Untuk Yogyakarta biasanya kloternya 23 sampai 30. Ya Pak Umar biasa langganannya itu. Sehingga ini kita punya waktu kurang lebih spare-nya kita hampir 3 bulan. Bagi mereka-mereka yang belum bugar bisa dibugarkan. Bagi yang bugar jaga kebugaran. Dengan apa? Dan ilmu sehat bahagia. Jadi itu simpel ya. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Itu rumus kalau yang menjaga kesehatan masa tunggu. Tapi bagi mereka yang tua, ada beda sedikit, ada tepuk lansia sehat. Ya. Ada tepuknya? Ya, kalau yang lansia. Tepuk lansia sehat kami. Lansia sehat. Meski tua, bersemangat. Makan minum yang bergizi. Olahraga tiap hari. Istirahat, adaptasi. Beribadah, punya hobi. Taat dokter, imunisasi. Sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes. Nah, ini bagi yang lansia. Nah, kalau nanti mau haji di sana pakai tepuk haji sehat. Ini semua sudah teliti S3 saya tahun 2014. Atau haji sehat ini dari risetnya dari Jogja memang.
Jadi melibatkan hampir 5.000 jamaah haji Yogyakarta, dibandingkannya dia dilatih ternyata angka kesakitan kematian jauh lebih besar turunnya. Jadi ini, lah tebu haji sehat dilaksanakan sana. Tebu haji sehat, ingin haji, mabrur sehat, minum cukup, istirahat, makan cukup, zikir sholat, pakai masker, aturan taat, hati-hati, panas menyengat, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes, ya. Jadi dua tepuk ya. Jadi itu ya. Nah, jadi itu ya jaga kesehatan. Jadi mereka jaga kesehatan dengan makan, tidur, istirahat, olahraga, lingkungan yang baik, makan bergizi, zikir, sedekah, puasa. Itu adalah metode yang sangat luar biasa. Ada 11 rumus ya. Dan yang penting juga ada imunisasi, vaksinasi ya. Vaksinasi yang punya uang, vaksinasi tidak yang wajib, yaitu vaksinasi meningitis dan COVID sampai booster keempat ya. Jadi booster kedua, dan ditambah lagi kalau punya uang vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza. Kemudian yang penting juga dijaga kesehatannya di sana, dilatih apa-apa yang akan dilaksanakan di sana, misalnya tawaf itu mubeng-mubeng ya, mengitari Ka'bah dengan berzikir dari Hajar Aswad, kemudian mengitari berlawan Al jam 7 kali sampai rukun Yamani, ganti doa lagi, Rabbana atina dan sebagainya. Dia harus latihan, maka dari itu di Indonesia juga sebaiknya jamaah yang mau masa tunggu latihan mubeng-mubeng ya, mubeng. Jadi RT beteng. Ya beteng ya. Soalnya kalau dapat yang dekat yang area tawaf tuh enak sih cepat. Ya, tapi kalau dapat lantai 2, lantai 3, lantai 4 baru rasain tuh. Mumpung satu RT betul, satu RT sampai kan Pak Umar satu RT benar tuh. Jauh. Jadi udah harus latihan dulu. Makanya harus latihan berjalan minimal 1 jam, bertahap ditingkatkan. Nanti ada tes-tesnya ya. Per hari dok itu dok? Ya, hanya kan rukun umrah itu kan ITS, ikram, tawaf, sa'i. Kemudian dia masa tunggu, nanti masa haji datang pakai rukun haji IBTS, ikram, wukuf, tawaf, sa'i. Jadi minimal ada tawafnya 2 kali, tawaf umroh dan tawaf haji tambah tawaf ifadah namanya ya, dan rukun tawaf pada itu harus minimal 3 kali putaran. Jadi ini yang minimal ya, rukun sama wajibnya. Yang lainnya terserah mau tawaf sunnah bebas ya. Ini yang penting itu. Jadi latihan jalan tawaf dan sa'i. Sa'i itu jalan atas Safa Marwah, totalnya hampir 34,45 kilo. Ya dia latihan segitulah. Makanya siapapun yang mau berangkat latihan jalan, termasuk nanti beda-dedaan. Beda-dedaan itu kan harus latihan nanti di Beringharjo atau Peranggan susuan ya. Yo Mas janjian bojone kan sampai ini kondisi kok goleki mai padu ya. Jadi sepakati ketemu di mana, nanti latihan janji. Kemudian jangan juga latihan naik eskalator. Ya. Kalau enggak nanti bisa takut, ada yang fobia. Jujur betul ya. Kan eskalator dari lantai 1 ke 2 dan pakai eskalator. Sampai ke 4 ya itu ada eskalatornya. Hotel pakai eskalator. Nah, nanti kalau enggak latihan kaget. Yang ketiga latihan cebok pakai tisu. Ya, kenapa? Karena orang ke Mekah, ke Madinah, ke Jeddah pakai pesawat terbang. Pesawat terbang kan nggak ada bisa cebar cibur yang naik beol nengin nyokjo ae bilang belum paling dulian sundul alian atau pakai yang dicelup ke bakongi gak iso itu ya kan harus latihan pakai tisu gimana. Makanya selama minimal 1 kali di Indonesia latihan istinja atau membersihkan cebok pakai tisu sampai orang mampu. Jadi ya ini harus latihan betul, kalau enggak nanti pas di pesawat takut minum, takut makan gara-gara takut beol. Lah akhirnya dia jadi kurang gizi, pingsan ya. Dan sebagainya. Yang penting itu obat-obat yang biasa dimakan, hendaknya dibawa, kontrol obat ke dokter dulu sebelumnya, dan tes kebugarannya dulu. Oke, ya. Baik. Agar nanti bisa banyak banget itu. Kemudian dari manasnya tanya pembimbing Pak, dia mau kan beli SAG ya sarjana agama yang lebih kompeten ya. Itu jadi jaga kesehatannya, dan kemudian bawa bekal-bekal secukupnya, pakaian, alas kaki, Vaseline penting banget. Vaseline itu penting kalau di oleskan itu Vaseline mereknya apapun, minyak kelapa juga boleh tapi jangan pakai jerantah ya. Itu dipakai untuk saya nggak gatal banget itu. Dan kalau mandi jangan sering mandi selama di Mina, Arafah. Kenapa? Kalau mandi pakai sabun, kalau mandi nggak usah pakai sabun. Nggak usah. Sabun itu melarutkan lemak, lapisan lemak dalam kulit itu di Konita, sehingga gatal nanti. Jadi serotic skin. Kulitnya kering, gatalnya minta ampun, diberi CTM nggak mempan, sterilisin nggak mempan. Obatnya adalah salep atau Vaseline atau minyak. Ya, jadi itu karena itu kalau mandi. Sejak 2001, saya haji pertama kan 2001. Dan istri saya, kemudian 2007 sampai sekarang 7 tahun umroh haji itu.
Ya, jadi itu resep ini saya dapatkan 2001. Jadi saya sambil saya berhaji dengan istri sambil meneliti, sambil membantu petugas, meskipun saya nggak tugas haji tapi bantu TKHI. Kami juga sarankan bapak-bapak yang biasa hobinya kletik-kletik bawa aja marning, kacang, intip, iso dienggo sangu ning kono penting banget, masukkan di koper aman ya. Jangan lupa mie instan juga penting itu. Wah, mie instan itu jana dari barang mewah itu 10 real ya. 5 real. Jadinya udah nggak ada. Iya. Ini bawa aja ya dok ya. Iya kadang-kadang itu yang penting ya. Jadi itu obat dibawa latihan. Kemudian yang penting juga jangan lupa tempat sandal ya, tempat sandal dan sabuk sederhana. Tempat sandal itu penting, apalagi di Madinah tuh sering sekali pada gelombang 1. Gelombang 1 adalah dari Indonesia langsung ke Madinah. Kita sampai gelombang 1, di sana arba'in, 5 waktu kalikan 8 hari, setelah 40 waktu kemudian menuju ke Mekah, melakukan umroh mikotnya di Bir Ali, ada naik kereta api, stasiun kereta api di dekat Madinah. Kemudian itu sampai di hotel ganti. Selama yang paling banyak kejadian di Madinah adalah arba'in, lantai 1 panas tuh, beda dengan lantainya ya. Lantai halaman itu yang panas sana tuh. Lantainya beda dengan Masjidil Haram, sejuk ya. Bahannya memang beda. Itu sampai jam 5 sore, jam Isya itu masih panas ya. Harus siang-siang harus pakai sandal ya. Dan bawa alas, kalau di Madinah harus bawa alas sajadah ya. Karena kalau di Mekah nggak pakai sajadah nggak apa-apa. Karena sejuk ya, itu dari marmer dan depannya ada AC. Jadi beda banget. Jadi yang terjadi ada lepuh-lepuh pada telapak kaki yang menyebabkan ibadahnya berikutnya di waktu umrohnya di Mekahnya terganggu. Jadi jangan lupa sandal dibawa aja kemana-mana, masukkan tas, dirangkap 2 dan bawa sholat di sampingnya dan sebagainya. Itu biasa dan apa itu penting lah ya dok ya. Minum cukup meskipun tidak terasa setiap 10 menit 2-3 teguk. Insya Allah tidak dehidrasi. Kalau tidak dehidrasi dia akan batuk. Tidak batuk berarti penghematan dana. Gak terganggu. Oh iya sebelum lupa, kalau pas mau tawaf itu 8 jam 10 jam makanlah obat yang bisa membuat gasnya itu keluar Pak Umar. Sehingga biar nanti pas tawaf tidak kentut-kentut itu ya. Cuma kalau pas lagi benar tiap batuk pret. Waduh, piye rek. Wis batal pas tawaf rek mumet nek carane ngene iki. Iki nanti ya ngentut ya terus udine piye tuh. Tanya padahal di atas jutaan orang 2 juta di situ merinding. Nah, makanya makan obat, ya kami penelitian saya 2015, Pak Edo Merido nanti 8-10 jam sebelumnya nanti nggak kentut nanti. Dan nggak kentut lagi, nggak gas nggak ada. Dengan demikian akan terasa nyaman di waktu melaksanakan tawaf. Mungkin yang penting itu tapi ya, selanjutnya bisa tanya jawab. Sip. Itu ya memang harus dipersiapkan dok ya. Jadi tadi termasuk hal-hal yang biar nggak riwah ya dok ketika sudah muter tawaf tadi ya. Ini yang menarik juga nih Dokter Prabowo, Pak Umar. Pastinya Dewan kan punya peran juga ya, punya dukungan yang diberikan. Kalau saya taunya adalah regulasi pasti ada, anggaran juga pasti ada. Nah kira-kira apa nih Pak Umar? Yang pertama gini, jadi ibadah haji itu kan ibadah fisik, ya. Ibadah sangat bersifat fisik. Hampir saya katakan tidak ada sesuatu yang tidak ada, yang perlu kekuatan fisik. Misalnya tawaf itu keliling Ka'bah harus fisiknya kuat. Bacaannya itu bebas, nggak ada yang wajib tertentu, tapi muternya itu yang wajib. Sa'i juga sama, karena fisik itu penting dan itu terkait dengan kesehatan. Maka ibadah haji atau ibadah tergantung kesehatan jamaah. Kalau mereka sehat, insya Allah akan lebih sempurna ibadahnya, lebih maksimal ibadahnya. Yang kedua, secara konstitusi kita bahwa negara itu menjamin kepercayaan dan peribadatan masing-masing warganya. Di antara itulah makanya pemerintah itu punya peran, punya komitmen untuk membina dan melindungi dan mendampingi, membimbing para jamaah haji itu. Karena itu dalam rangka melaksanakan konstitusi. Maka dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, apalah ibadah haji itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Di semua tingkatan ada levelnya yang pusat, ada yang provinsi, ada yang kabupaten dan sebagainya. Maka kami juga selalu memantau dengan dinas-dinas terkait, dengan biro terkait, bagaimana pelaksanaan ibadah haji ini bisa berjalan dengan baik. Ada jamaah itu terbimbing dengan baik, selama proses terlayani dengan baik dan pulang dengan selamat, hajinya mabrur.
kita di pemerintah daerah DIY tiap tahun menganggarkan lebih dari 2,4 miliar untuk urusan haji. Itu setiap tahun. Ya tergantung nanti jemaahnya berapa, biasanya begitu. Tapi itu, dan dua hal itu adalah ada satu hal untuk bagian kesehatan. Ada namanya petugas kesehatan haji, termasuk untuk pembelian persiapan obat. Itu yang kita kawal tiap tahun, memastikan agar, karena ini urusan haji adalah tanggung jawab pemerintah, maka pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk kesehatan jamaah haji, termasuk untuk para pendamping yang pembimbing haji bidang kesehatan. Itu juga dibiayai oleh pemerintah. Makanya kita berharap jamaah haji ini bisa, bukan hanya mereka punya kesehatan, tapi pemerintah juga berkewajiban untuk mendampingi mereka dalam soal kesehatan. Kita tiap tahun, yang tahun ini sekitar 2,4 miliar. Oke, tahun ini 2,4 miliar. Ini kira-kira sama nggak sih Pak Umar sama yang tahun-tahun lalu? Kan ada pandemi juga tuh. Ya kan, tahun lalu kan sedikit nggak banyak. Jadi tiap tahun saya kira akan berbeda-beda tergantung jemaahnya dan terjemaahnya itu akan sesuai dengan rasio petugas haji yang dikirim. Pasti begitu. Baik, menyesuaikan dengan jumlah yang ada tiap tahunnya gitu ya. Oke, nah Dokter Probo, ini saya pengen beralih lagi nih Dok. Kadang kan orang naik haji itu ada aja gitu masalahnya, tanda kutip ya. Mungkin ada yang punya komorbid gula, hipertensi, asma, bahkan ada yang diare mungkin sampai sana gitu. Kalau kasus yang paling sering terjadi apa Dok? Nomor 1 itu rinoparingitis, batuk pilek. Ya, seperti flu. Dan itu dia sudah diatasi, dicegahnya dengan satu, minum cukup. Jadi minum dah 2-3 teguk setiap 10 menit. 2-3 teguk. Udah nanti insya Allah nggak batuk. Kemudian kedua pakailah masker. Masker bukan masker bedah, tapi masker biasa, bahkan dari kain katun itu yang biasa, rangkap 2. Ya, dibasahi dengan air atau air jam-jam, pasang, semprot. Nanti udah karena di sana kelembapan yang rendah kan. Jadi kalau misalkan 70%, sana cuma 5%, jadi cepat kering itu. Tanpa sadar atau dehidrasi. Jadi kalau udah kering, dehidrasi, serabut lendir di paru pernapasan dari trakea, bronkus, nanti batuknya nggak bisa diatasi, sulit sekali ya. Itu nomor 1. Kemudian jangan kelelahan, jadi supaya tidak kena rinoparingitis atau influenza. Dan kalau orang yang punya komorbid diabetes ini mudah menjadi penyakitnya turun kebam, jadi pneumonia, dan itu fatal. Angka pneumonia penyebab kematian nomor 2 setelah stroke dan jantung. Jadi itu yang penting, penyakit ada rinoparingitis. Kemudian penyakit yang lain gatal-gatal ya. Gatal-gatal ini relatif tidak sulit, ada pakai Vaseline. Kemudian kalau diabetes mellitus, kuncinya 1, komorbidnya obat yang ada rutin teratur. Kemudian daripada kerendahan gulanya, mendingan ketinggian dikit ya. Karena solusinya gampang, olahraga. Itu yang penting. Kemudian komorbid yang lain seperti diare dia. Padahal diare itu sebenarnya hanya makanan. Kalau udah 3 jam, ya Pak Umar ya, itu peraturannya harus dibuang. Kalau enggak nanti jadi busuk. Cepat sekali nanti pembusukan makanan itu. Dan sahabat-sahabat, bagi Bapak Ibu yang sudah punya penyakit kronis, diabetes mellitus, hipertensi, osteoartritis, sakit mah, asma, bawa obat dari Indonesia yang cukup sampai 2 bulan, dan itu bisa minta dengan BPJS atau yang di rumah sakit atau di puskesmas, itu bisa tuh fase 1, dokter keluarga bisa untuk 2 bulan, karena kalau sampai terlambat kadang-kadang akhirnya masuk rumah sakit. Dan pemerintah juga membantu menyiapkan obat-obatan untuk jemaah. Oh gitu ya? Iya, ada dana untuk obat-obatan. Oke, adalah alokasinya sendiri untuk itu ya. Dan itu besar tuh, memang banyak. Iya. Obat-obat di bawah mendampingi jemaah haji. Oke, bentuk antisipasi lah ya soalnya, karena biar nggak jadi apa-apa gitu ya Dok ya. Oke, siap. Nah berarti kan ada pembiayaan sendiri ya Pak Umar ya untuk obat. Tapi kalau untuk ini Pak Umar, kayak kegiatan pemeriksaan kesehatan haji, katakanlah gitulah sebelum berangkat, ini kira-kira ada nggak yang dilakukan oleh Pemda DIY? Saya kira pemerintah selalu memfasilitasi soal itu. Jadi ini tergantung jamaahnya, kita minta proaktif agar bisa memanfaatkan vaskes yang telah disediakan oleh pemerintah daerah agar mereka bisa terkontrol kesehatannya, diketahui kesehatannya, nanti diantisipasi apa yang harus dipersiapkan di bawah, misalnya obatnya. Dan meskipun tidak diminta, pemerintah sudah menganggarkan anggaran untuk pembelian obat-obatan bagi jamaah yang tadi kata Dr. Probo, beberapa jenis katakanlah penyakit tertentu yang memang harus disiapkan oleh pemerintah. Antisipasi kalau jamaah sendiri mungkin lupa tidak bawa obat. Jadi kami harapkan tetap semua jamaah, keluarganya, ayo aktif untuk menghubungi, berkomunikasi dengan vaskes terdekat, dengan dokternya atau dengan puskesmas, dengan rumah sakit agar terpantau dengan baik. Kalau dia ikut
kelompok bimbingan ya pasti di kelompok itu akan disampaikan apa yang harus dipersiapkan termasuk soal kesehatan. Iya. Dan itu wajib, Mbak. Di wanita wajib memang semua yang mau haji harus ada cek kesehatan. Pertama, cek kesehatan kedua. Tanpa itu kita nggak tahu. Dan itu harus tahu, wajib. Termasuk vaksinasi harus golongan darahnya apa, semua harus tahu. Hipertensi ada sebagian ditangani sebelumnya. Semua usia itu, Dok? Itu wajib, iya wajib semua. Itu syarat berangkat. Iya syarat berangkat, betul ya. Termasuk vaksinasi ya Pak Umar. Tanpa itu nggak bisa, pasti wajib itu ya, pasti lakukan. Nah, fungsinya DIPEN memantau itu. Ayo kita jangan harus dusta, beli dusta. Kadang-kadang dusta. Sakit diakukan nggak sakit. Nah, itu yang bahaya. Biar lolos. Ya, betul sekali. Ada yang seperti itu, Pak? Oh, sering. Nah, terus gimana itu nasional. Itu repot emang. Ya harus cek lagi. Kejujuran. Padahal kalau ada apa kan yang tanggung dia sendiri. Iya. Wah, itu kalau sakit ngakunya nggak sakit. Tapi Jogja itu relatif baik ya, orang Jogja itu. Baik ya. Ya. Kalau yang di luar Jogja memang kadang-kadang ada yang kalau nggak dikatakan sehat, awas bendo burger parang mulai main ini. Dokter nggak parang. Bahaya nih. Oke, kalau Jogja aman lah ya Pak ya. Jogja baik-baik. Tapi kalau boleh tahu sebetulnya alasannya apa sih Pak? Kok pengen ngakunya sehat padahal kan juga ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Supaya berangkat. Masa tunggu lama ya Pak Emar ya? Udah nunggu 20 tahun terus mau berangkat gara-gara itu kan kadang-kadang rugi waktu. Makanya keluarganya orangnya ngaku sehat. Ya apa-apa lah, ntar sembuh gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya selama dia masih terpantau oleh dokter, tidak oleh dokter, kalau dokter misalnya memberikan ACC untuk berangkat, tetap berangkat. Yang penting obatnya semuanya bisa disiapkan. Oke, yang penting dapat ACC dari dokter, obatnya dibawa gitu ya. Oke, siap. Ini tapi yang paling kerasa tuh ini nih, Dokter Probo, lansia. Ini kan banyak ya tahun ini ya. Kemarin kan pandemi sempat vakum, akhirnya sekarang bludak sekarang. Nah, ini apa kira-kira keluhannya dan jangan sampai terjadi tuh kira-kira harus melakukan apa untuk lansia? Kita petugasnya, baik petugas kesehatan, petugas agama yang bimbing ibadah haji kan ada TKHD, ada kesehatan, ada bagian ibadah haji, daerah juga ada, Pak Umar tadi ada, di pemerintah pusat juga ada, TKHI dan TPIH, jadi bimbing ibadah haji itu harus ada namanya ramah lansia. Mereka ramah dengan lansia. Ramah lansia ada RAMAH ya. RAMAH. Oke, nanti singkatannya apa? Kita tahan dulu ya, Dok ya. Sip, ini menarik loh, ramah berarti ya. Oke, sip. Nanti kita akan sambung lagi ya. Sobat Sehat jangan kemana-mana, tapi kita akan simak dulu video yang berikut ini. Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang memerlukan tenaga dan badan yang bugar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji diperlukan fisik, rohani, keuangan, keluarga yang kuat, dan menyeluruh. Untuk itu, sebelum berangkat ke Tanah Suci, maka pola hidup sehat dan seimbang harus terus dilakukan. Seperti rutin olahraga untuk menjaga fisik, mengatur pola asupan makanan yang bergizi, berpikir positif, dan penerapan pola hidup sehat. Mulai olahraga secara rutin beberapa bulan sebelum melakukan ibadah haji, dengan berjalan kaki setiap pagi selama 30 hingga 60 menit. Selain berjalan kaki, kita dapat berenang atau bersepeda untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Ibadah haji juga banyak dilakukan oleh kelompok usia lanjut. Para lansia juga dapat melakukan persiapan dengan melakukan olahraga yang bisa meningkatkan kekuatan dan juga keseimbangan tubuh, seperti yoga atau pilates. Kelompok usia tersebut dapat melakukan olahraga selama 30 menit setiap harinya, sebanyak 5 kali dalam seminggu. Jika kita memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes atau jantung, sebaiknya melakukan diet yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan pola diet yang sehat dan perlu kita jalani. Dengan begitu, kondisi kesehatan dalam kondisi optimal dan dapat melakukan ibadah haji dengan khusyuk. Ya Sobat Sehat, kita masih bersama dengan Dokter Probo dan juga Pak Umar. Tentunya kita harus banyak mempersiapkan hal-hal, tidak hanya sehat secara apa ya Dok ya, tadi mungkin mental juga, tapi fisik tadi kan kata Pak Umar, karena kelilingnya itu loh, sa'i, ya kan ke sofa, ke marwah, terus juga muterin Ka'bah, itu juga ternyata fisiknya harus kuat. Kadang kalau yang jadi masalah Dok, untuk usia berapa sih yang harus kita perhatikan kalau ini nih butuh ekstra latihan, ekstra obat-obat, ekstra persiapan, kira-kira mulai usia berapa? Sebenarnya kalau lansia itu menurut undang-undang di Indonesia 60 tahun, tapi 60. WHO 65. Kemana pakai usia aturan 65? 65. Ya? Kemudian
Dan yang penting bukan usianya, tapi yang penting kebugaran fisiknya tuh. Ada umurnya tua tapi masih on the day, masih muda. Usia bolehlah 65 tapi stamina 45. Wah, itu boleh. Ada juga orang yang udah jaga diri usia 45 atau 47 tubuhnya ada 74, enggak bisa apa-apa ya. Ya, yang menjaga kebugaran dengan rumus tadi sampaikan. Nah, yang penting adalah siapapun mereka yang 60 tahun ke atas, yang punya penyakit yang banyak berjamaah, hipertensi, DM, radang sendi, sakit jantung, pernah stroke baru saja, itu hati-hati supaya dijaga kebugarannya. Bagi mereka petugas harusnya ramah lansia, riang saat jumpa dengan lansia. Jangan lupa 5S, senyum, salam, sapa, sentuh, dan serahkan sesuatu untuk lansia. Yang kedua A, yaitu awasi berat badan, tensi, gula darah, jangan sampai lonjak, akhirnya kena koma, stroke dan jantung koroner. Karena itulah obat harus tertib. M, makan, minum, dan tidur harus dijaga. Olahraga fisik kata Pak Umar tadi ya. Kalau sampai nggak makan bahaya kan, itu makan udah cukup. Kalau nggak makan, minum, makan korma atau minum jam-jam. Kemudian A-nya adalah ajak bicara, ajak berdoa, ajak berzikir. Dan jangan lupa kita kalau pada lansia itu latihan sama belum berangkat, ajak jalan-jalan untuk bisa menyiapkan stamina yang prima. Yang terakhir, hindari yang membahayakan, membuat rapuh raga, jiwa, sosial, dan spiritual. Nah itu jangan bikin cemas, jangan sampai marah, jangan sampai jatuh, jangan lupa makan. Kalau penyakit banyak barang banyak, bawa tas yang ada rodanya. Itu penting ya. Kalau jadi sampai gandul-gandul pakai KB ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa punya keterampilan ilmu pijet, bagus sekali ya, bisa beramal soleh di sana, mijeti teman-temannya. Jangan lupa banyak minum ya. Setiap 10 menit 2-3 teguk. Jangan lupa obat teratur, obat jantung, obat gula, dan obat-obat yang memang dia harus pakai rutin, dan sampai anti lonjakan. Yang penting itu deh. Ya. Baik, berarti kemana-mana bawa tumbler terus ya dok ya? Ya tumbler bagus ya. Dan kalau bisa vaksin tadi ya, vaksin meningitis, vaksin COVID harus sampai booster 2, keempat kali ya. Kemudian kalau bisa punya rezeki vaksin flu dan pneumonia, sangat bagus. Oke, komplit semua ya, biar tenang pas sudah berangkat ya, sobat sehat. Oke, nah tadi sempat dijelaskan juga sama Pak Umar, anggarannya fantastis, totalitas lah yang diberikan. Tapi kalau soal regulasi nih Pak Umar, kira-kira apa sih yang bisa dijelaskan lagi untuk sobat sehat? Jadi kalau kita lihat di pasal 12 Undang-Undang tentang haji itu ada kewajiban pemerintah dalam pelayanan haji itu meliputi satu adalah informasi tentang seputar kegiatan haji kepada jamaah. Itu memang wajib diberikan kepada jamaah. Yang kedua, soal istitoah tadi Pak Prabowo sudah menyampaikan. 3, soal perekrutan petugas kesehatan haji. Itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, sarana dan prasarana kesehatan haji. Semua juga disiapkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah penanganan jamaah yang sakit. Itu memang amanat dari undang-undang yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam pergub di DIY itu APBD yang tahun ini yang untuk haji itu ada 2.429.542.100 itu untuk 2 hal, 1 untuk layanan umum dan 2 layanan kesehatan. Sebenarnya ada 3 biasanya, cuma yang ini hanya untuk 2. Itu merupakan kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam rangka memastikan jamaah haji kita itu terlayani dengan baik, termasuk soal kesehatannya, sehingga bisa nanti kita harapkan bisa pulang semua lengkap ya. Berangkat 3.500, pulang ya 3.500 dengan membawa haji yang mabrur. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar masalah ini saya ingin menambahkan bahwa kalau dari sisi agama itu kan menjadi seorang haji itu kan tamu Allah. Dan tamu itu kata Nabi itu ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Dan mayit itu harusnya nggak boleh banyak protes. Ya, nggak ada mayit protes. Mayit mau disiramin, diam aja. Jadi itu salah satu kunci saya kira kesehatan jemaah haji. Kalau di sana banyak protes, biasanya nanti kurang sehat. Makanya nggak cocok, yang AC-nya nggak cocok, udah nggak cocok, lama malah jadi nggak sehat. Katanya ini ya, bisa begitu. Karena menjadi tamu itu memang harus ikut kepada yang punya rumah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan menjadi tamunya Allah, makanya janganlah banyak protes, tapi siapkan semua dengan baik di sana. Kalau misalnya ada sesuatu, bisa segera disampaikan kepada petugas, nggak usah perlu banyak protes, banyak mengeluh, nanti insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan kesehatan insya Allah akan tetap terjaga.
Oke, itu menarik loh Pak Umar, karena tidak dipungkiri Dokter Probo ya Pak Umar ya, protes atau komplain itu kan sering terjadi gitu, sampai sana beda suhu, makanannya nggak cocok, akhirnya ya udahlah, mungkin jadi di hotel aja dan segala macam. Ini gimana? Mungkin dari pengalamannya Dokter Probo sama Pak Umar, terus gimana biar nggak gampang protes kalau kondisinya memang berbeda dengan Indonesia? Gimana kalau Pak Umar gimana? Ya kalau saya laksanakan dengan pasrah dan ikhlas. Seperti tamu tadi, kalau kita jadi tamu bagi orang, dikasih apa sama hotel rumah, gak usah protes. Dikasih minuman misalnya kurang manis, protes. Ya nanti tuan rumahnya nggak berkenan. Itu awal, saya kira awal yang kurang baik. Karena dengan hati yang pasrah, yang ikhlas, saya kira semua akan berjalan dengan baik. Mungkin itulah perlunya saya pernah ada cerita seorang salah satu ulama itu, beliau itu selama di Indonesia itu nggak pernah kuat menahan dengan AC. Jadi di mobil nggak kuat, di ruangan hotel nggak kuat. Kalau kena AC biasanya terus flu, terus pilek. Tapi di sana ya terpaksa harus ada bisnya AC, di hotelnya pakai AC. Tapi karena beliau tidak protesnya, nerima aja, akhirnya kembali ke Indonesia beliau bisa ke AC nggak flu lagi. Jadi itu berkahnya tidak banyak protes, punya hati yang pasrah, hati yang ikhlas. Saya kira bagian dari pengalaman banyak jamaah saya kira. Oke, kalau kata Wong Jawa tuh nerimo. Ya, akhirnya enak lah pokoknya. Kalau Dokter Probo gimana Dok? Ya, kalau menjadi haji SMS, ya pengennya kan jamaah haji SMS selamat, sehat, mabrur, senang. Mangkat utuh, balik utuh dulu. Ojo nanti mangkat 900 apa 700 atau 3.000 balik, lah kok sing 5 nanti di sana jeneng tok itu ya. Jadi bisa haji selamat, sehat, mabrur dan senang. Lah untuk itu harus pakai ilmu kesehatan dan ilmu haji. Mana yang wajib, mana rukun, makan sunnah tahu. Oh, ini bukan sunnah, tapi kok mewajibkan diri. Nah, jadi salah. Oh, ini rukun harus dilakukan. Ini wajib bisa diwakilkan balang jumroh. Kalau memang nggak mampu, titipkan berpembimbing yang muda. Itu mereka sah, nggak kena dam. Nah, ini harus tahu. Nah, kadang-kadang memaksa diri dapatnya sektor berapa, pada 7 kilo PP 14 kilo, ada yang 5 kilo PP 10 kilo, nggak mampu megap-megap. Makanya setelah Arafah Muzdalifah Mina itu angka kesakitan kematian turun sangat meningkat pesat ya, secara skala nasional. Dan memaksakan diri. Ya, dan meninggal itu rata-rata kalau di nasional itu bisa 1 hari 5 sampai 30 orang per hari meninggal itu. Per hari? Iya, setelah Mina, setelah Arafah, setelah Muzdalifah. Yang paling banyak itu di Mina. Karena tadi ya jalan jauh, lupa nggak apa minum, ya, padahal bisa wakilkan boleh. Ya memang ya deh kalau nggak mampu lempar sekali saja pas hari nafar akhir ya, nafasani ya misalnya gitu, nyaman itu. Nah jadi nggak lelah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jangan memaksakan, jangan ngoyo ya, jangan ngoyo mana yang bisa wakilkan saja. Ya dan nggak apa-apa. Nah, jadi ini kalau tahu kan senak. Nah, kalau orang, misalnya arba'in tidak mampu, nggak apa-apa, nanti ngejar di Mekahnya saja. Ya, arba'in dapat 1.000 sekali sholat. Di Mekah 100.000. Nah, mendingan nanti berangkatnya, jadi misalnya berangkat asar, berangkat pada duhurnya mungkin di hotelnya masing-masing, kan ada di Misbah, Mas Basir, Azizia, dan sebagainya. Mungkin ada 3,5 kilo, jalan kaki, kalau pakai bis sholawat enak sih, tapi kalau nggak dapat kan jalan tinggi, setengah jam. Kalau yang lansia, dan nggak kuat ya pakai bis saja. Nah, jalannya jangan dipaksakan. Kalau nggak mampu, jangan berangkat sore, pulangnya Isya. Nanti bawa aja makanan marneng, apa, sama air, jamnya kan banyak. Jadi, ya jangan, jadi kalau bisa sorenya sekalian tutup, dapat dulu. Misalnya berangkat batu asar, nanti maghrib Isya sekalian, gitu. Di subuh, nanti kalian duha saja sekalian, gitu. Jadi, dicucuk gitu. Nanti pakai ilmu matematika amal namanya, matematika beramal, ekonomi amal ya. Jadi pentingnya ya hitungan ya. Jadi kita harus tahu. Kemudian bagi mereka yang berhalangan misalnya menstruasi, awas menstruasi jadi masalah ya. Gimana tuh Dok? Ya itu harus dipakai obat-obatan menunda menstruasinya. Bisa minum 7 hari sebelum waktu mens yang biasanya sampai di waktu yang diinginkan. Misalnya pakai Primolit, pakai Lutrenil, endometril dan sebagainya. Banyak sekali obatnya, 4 jenis ya. Nanti udah nggak dibutuhkan, lepas nanti harus menstruasi. Jadi yang penting itu kecemasan pada ibu-ibu jamaah haji yang muda atau mbak-mbak itu adalah mensnya yang pas tawaf ibadah kok mens atau stres dia. Kalau makanya dicek konsultasi ke dokter sebaiknya, ke dokter ahli haji atau dokter ahli penyakit dalam atau ahli obsgin tanya.
perlu nggak saya pakai obat atau tidak? Nanti jadi hitung. Kalau lansia pakai obat juga? Obat bener. Lansia kan nggak main lagi ya. Lansia itu paling aman. Yang penting cok lale nggak wedang ya lagi ya. Ya itu sama makanan cemilan itu penting ya. Dan sana hotelnya luar biasa ya. Sejak 2022 kemarin luar biasa bagusnya ya. Regular tuh kayak bagus banget, makanan melimpah, daging banyak, airnya banyak sekali. Jadi jangan khawatir ya, tapi yang penting mau minum ya. Ada buah dimakan, jangan takut ya, yang penting itu. Ya. Jadi memang perlu memaksakan dan membiasakan diri untuk selalu minum terutama di sana, karena kalau enggak bisa ada masalah kesehatan nanti karena perbedaan iklim lah, suhu. Betul. Itu yang kadang orang kalau di kita yang di Jawa misalnya nggak biasa minum sehari cuma 1-2 kali, pagi sore itu harus dirubah di sana. Selama di sana aja perlu dirubah. Ya sebenarnya minum itu kalau kita pengen aman itu berat badannya berapa kalikan 30 cc kalikan 50 cc. Kalau di Mina, Arafah, Muzdalifah pakai yang 50 cc. Jadi dan minumnya jangan langsung banyak. Nanti kalau langsung banyak langsung kencing nanti. Dan waktu setengah jam udah kencing, tapi kalau minum dikit-dikit nggak kencing. Ya. Jadi berapa berat badannya kalikan 30 cc dibagi 24 jam. Nanti kencing batu nggak ada, asam urat turun, dan dah itu encer, nggak akan makan serangan jantung dan stroke. Jadi minumlah 30 sampai 50 cc kalikan berat badan masing-masing dibagi 24 jam. Bagi mereka bapak ibu yang beser nggak apa-apa, besar kan kesempatan pahalanya banyak, nguyang ya, dungon pahalanya banyak ya. Kan masuk biasanya kata Pak Umar kan, Allahumma ini minal kubur kobais keluar gufur laka pahala 2 tahun nanti masuk lagi Allahumma minal kubur kobais bagi gufur laka 4 tuh. Walek pahala terus yang ganjaran. Oke. Nah, itulah pokoknya diambil baiknya ya, Dok ya, bukan husnudzon billah. Prasangkanya baik terus ya kalau di sana ya, Dok ya. Oke, seru lah pokoknya ya kalau sudah naik haji ya sobat sehat ya. Baik, nah Dokter Probo, ini saya pengen spesifik ke kasus lagi karena kan kasusnya banyak ya Pak Umar ya di sana ya. Di sana tuh yang sering juga misalnya kakinya mungkin pecah-pecah, Dok. Ya kan, tangannya mungkin pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah. Ini kan hal yang sederhana tapi sering dan banyak terjadi. Gimana, obatnya Vaseline. Jangan lupa Vaseline. Gitu. Alias minyak lip gloss, lip balm itu penting sekali. Vaseline yang murah sekali, dioleskan dan nggak pecah-pecah, oleskan di kulitnya. Cuma lepas masa-masa ihram jangan sembarangan ya. Bagi yang pakai parfum nanti kena dam ya Pak Maria. Jadi kalau nggak kena dam nanti biasanya saya pakai itu kulit juga gitu, sama kulit kaki supaya nggak pecah, pakailah Vaseline ya. Vaseline beli murah di Jogja banyak yang jual Vaseline. Vaseline biasa itu nanti nggak pecah. Yang penting minum, kemudian kalau mandi jangan pakai sabun, kan lapisan minyaknya akan larut. Nah, nanti kalau digosok nanti nggak pecah-pecah kulitnya, bibirnya ya gitu. Oke, siap. Kita banyak minum tadi ya, jika mungkin kayak gitu cukup ya, minum, Dok. ya cukup minum. Oke, kalau skincare perlu nggak, Dok? Skincare tuh apa di sana? Udah kalau haji kok make up ya. Iya nggak usah, makanya Vaseline aja ya, Dok ya. Sunscreen kan, Dok. Sunblock harus ya, sunblock sunscreen itu penting sekali karena dia punya sifat mencegah kebakaran kulit ya. Apalagi UV itu kan UVA, UVB, UVC. Yang bahaya UVA dan UVC. Itu yang tidak membuat kesehatan. UVB itu yang bagus jam 7 sampai jam 11, jam 3-4 sore. Itu punya sifat menaikkan vitamin D. Tapi di jam itu berat membakarkan pakai sunblock. Ini sekali sunblock. Tetap butuh ya kalau sunscreen ya. Ya itu penting, sangat penting. Tapi yang non parfum yang nggak bau. Iya, yang penting jangan ada parfumnya ya. Iya. Oke, sip. Nah, saya pengen kilas balik sedikit ya Dokter Probo sama Pak Umar. Ini kan alhamdulillah kita sudah selesai lah pandeminya. Tapi kan tidak dipungkiri dulu masih ada zaman-zaman yang ya penuh dengan ujian lah saat itu sampai akhirnya ditutup vakum 2 tahun, tahun lalu dibuka terbatas dan segala macam. Mungkin ada catatan apa sih kalau dari zaman pandemi pas itu? Mungkin dari Pak Umar dulu. Gimana kira-kira mungkin saat itu pemeriksaan pelayanannya? Ya, ketika pandemi kan haji off 2 tahun. Dan tahun kemarin dibuka hanya separuh, 50%, dan itu pun dibatasi usia yang 65 tahun ke bawah. Yang di atas itu nggak boleh. Makanya untuk tahun ini lansia menjadi semakin banyak yang ikut haji karena antrinya semakin mundur, semakin panjang. Pelajaran pertama adalah bahwa memang haji itu satu terkait soal sangat dengan kesehatan. Ketika ada masalah kesehatan maka haji akan ada banyak regulasi dari sana dan kita biasanya hanya bisa menerima dan ikut saja apa yang diatur oleh pemerintah Saudi. Kita nggak bisa mengelak. Ketika Saudi membatasi usia haji kemarin maksimal 65, ya kita nggak bisa protes.
Yang diprotes dikira itu pemerintah itu, padahal itu kebijakannya dari sana. Itu yang pertama. Betapa kesehatan itu Saudi juga kadang khawatir ada migrasi penyakit ke dalam negeri mereka. Yang pertama. Yang kedua, ketika antrian semakin panjang, maka lansia ini akan semakin banyak yang ikut haji. Dan itu menjadi PR pemerintah, bagaimana terus lansia-lansia yang sudah modal haji ini terus teredukasi dengan baik terutama soal kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Karena ke depan kalau semakin banyak itu, maka tanggung jawab pemerintah menjadi semakin besar, semakin tinggi. Bagaimana meskipun lansia, pemerintah tetap wajib memberangkatkan selama dia bisa sehat ya. Dan itu bisa dengan selamat. Makanya itulah pentingnya para jemaah haji itu terus berkoordinasi, ikut manasik dan sebagainya di kelompok masing-masing. Pasti ada banyak informasi tentang kesehatan dan tentu saja ini menjadi PR pemerintah ke depan, bagaimana lansia-lansia ini tetap bisa berangkat dan dengan berangkat dengan selamat, dengan pulang dengan selamat. Yang kedua, edukasi tentang kesehatan sangat penting untuk mereka jamaah haji yang akan berangkat karena banyak lansia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita terus mencari solusi agar antrian ini tidak semakin panjang. Karena jika semakin panjang, pasti setiap tahun akan banyak lansianya. Nah, makanya itu menjadi tugas pemerintah bagaimana mencari solusi agar antrian haji ini tidak semakin panjang. Ya, dampak pandemi juga ya. Oke, Dr. Parobo gimana, Dok? Ya, pandemi kemarin banyak hikmahnya ya. Pertama, rodoh sekarang antri. Pakai tasreh. Jadi semua kan bicara nggak sedang pasti dapat. Asal daftar masih dapat. Jadi pakai sistem. Pakai sistem jadi rapi. Sekarang semua bisa di doa di rodo, jadi enak ya. Kemudian lewat jumlah, yang penting kita batalkan saja kalau memang nggak mampu, aman dan nggak kena dam, ya. Hajinya sah. Kemudian yang penting itu. Kemudian yang lain-lainnya jangan lupa jam-jam itu jangan dimasukkan ke koper, diminum aja. Kamu dapat jam-jam kan minimal dapat 5 liter. Tapi kalau mau dibawa juga ya ditenteng aja, jangan dimasukkan ke bagasi. Ke bagasi nggak boleh. Kalau ditenteng boleh, jadi pas naik pesawat minum boleh, nggak apa-apa, masih boleh pakai jam-jamnya. Jadi dari bandara boleh kok, memang sana boleh. Tapi bawa 1 liter nggak apa-apa, diminum di tambah 1 nggak apa-apa. Jadi kalau nggak tahu seperti ini, jadi takut ya. Dan padahal untuk jaga kesehatan malah kurang di. Padahal jam-jam kan luar biasa, sana itu air mukjizat yang luar biasa. Yang penting itu ya. Kemudian supaya mangkat ganep, mulai ganep SMS tadi selamat sehat mabrur senang. Sekali lagi jaga jangan sampai ngongso ya, ngoyo ya. Kalau emang nggak mampu jangan lakukan dan jangan lupa kalau punya uang minta didorong saja bayar ya, atau pakai skuter di lantai 3 nanti pakai skuter bayarnya 15 rial untuk tawaf dan sa'i. Enak pakai listrik itu. Saya udah nyoba juga enak itu. Jadi itu enak ya. Banyak tuh ratusan skuter bisa dilakukan atau dorong oleh orang profesional mutawif atau orang profesional di sana. Jadi itu yang penting. Dan selama kalau bisa tidak pakai kursi roda, jangan pakai kursi roda, nanti diusahakan disiapkan dulu di sini. Karena tolong cek kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, dan Sajito siap membantu ya. Bisa ketemu saya kebetulan ketua Pedogi DIY dan saya ketua Pedogi se-Indonesia. Dokter Haji se-Indonesia dan saya kemarin barusan diminta oleh Pak Kapus Haji untuk memberikan masukan strategi apa yang penting dilakukan. Dan Bapak Ibu ikuti Kemenak itu luar biasa ya. Sekarang Kemenak saya menilai karena saya itu kan membantu KBH swasta ya. Jadi saya tahu persis Kemenak Yogyakarta itu sangat bagus, mirip profesional KBH. Jadi Bapak Ibu mantep lah dengan KBH Kemenak ya. Di Kulon Progo bagus, Gunung Kidul bagus, Sleman, Bantul, Jogja, apalagi Jogja, wah bagus banget ya. Jadi Kemenaknya sudah bagus, mirip KBH swasta. Jadi udah strateginya pun tekniknya mirip swasta karena memang kebanyakan mereka nyambi swasta. Jadi SAG-nya Kemenak DIY itu luar biasa bagus ya. Dan istimewanya adalah yang membuat iri provinsi lain yang tidak ada. Tadi sampaikan Pak Umar, benar. Saya pernah di banyak yang dari provinsi itu ngeluh. Betul kok kenapa Jogja nggak ada yang meninggal? Pada Arafah Mina itu nggak ada yang meninggal. Itu saya benar nggak ada yang meninggal. Masya Allah. Kenapa? Jogja itu orangnya patuh. Dan istimewanya Kemenak itu menganggarkan, itu satu-satunya yang ada di Indonesia itu Kemenak DIY. Sebelum berangkat semua ketemu dengan pakar-pakar kami semua nih.
Itu pemberangkatan di asrama haji di dekat Monjali itu. Ya, ya. Itu semua ketemu. Di pemberangkatan setelah sudah Kabupaten Masani, tapi oleh Pak Kakanwil kepala Kementerian Wilayah DIY itu masih memberi pembekalan terpadu terakhir. Iya. Itu satusan Jogja yang membuat ya. Langsung diturunkan, saya langsung turun, semua pakar-pakarnya turun semua. Jadi itu yang membuat iri. Kok ada seperti ini? Jadi pembekalan ilmunya utuh sekali, disiapkannya bagus. Itu yang membuat iri karena benar-benar sampai orang Jogja orangnya pintar-pintar dan manut-manut, tidak ngeyelan. Enggak ngeyelan Jogja tuh orangnya pintar-pintar. Enggak ngeyelan Pak, jadi baguslah Jogja ini ya. Jogja jos pokoknya. Ya karena tamu nggak boleh ngeyel. Tapi termasuk nggak ngeyel pada pemerintah Jogja, jadi orang nggak ngeyel, cuma baik-baik ya. Nurut-nurut semua lah. Dan memang stamina bagus ya Pak Umar. Nah itu dia staminanya. Oke, makanya tadi diperhatikan ya pesan-pesan dari Pak Umar dan juga Dr. Probo ya Sobat Sehat ya. Ini saking serunya nih Dok dan juga Pak Umar, nggak kerasa sudah di penghujung perjumpaan. Tapi mungkin di terakhirnya ada satu reminder lah untuk Sobat Sehat kalau mau melaksanakan ibadah haji lagi, kira-kira apa yang harus lagi-lagi dipersiapkan, diperhatikan, jangan sampai lewat, jangan sampai lupa. Dr. Probo dulu. Jangan lupa selama masa tunggu ini lakukan apa yang ada dalam lagu Sehat Bahagia. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Yang kedua, selama masa haji di sana besok kalau haji jangan lupa lakukan tepuk haji sehat. Lakukan ilmunya dan tepuknya ya. Ingin haji, mabrur sehat. Minum cukup, istirahat. Makan cukup, zikir sholat. Pakai masker, aturan taat. Hati-hati, panas menyengat. Nah itu yang penting ya. Nah, jangan lupa itu. Minum jam yang cukup, berdoa, manut aturan. Melempar jumlah, ikuti aturan dari maktab dari pemerintah sana. Jangan ngeyel. Kebanyakan meninggal terinjak-injak gara-gara melanggar aturan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Probo. Jangan ngeyel. Semoga haji SMS. Selamat sehat, mabrur senang. Asik. Pak di Jogja siap membantu. Pak di Jogja siap membantu. Pak Jogi siap membantu. Luar biasa Dr. Probo, Sobat Sehat. Kalau dari Pak Umar gimana Pak? Ya yang pertama saya kira bagi yang mau berangkat, ikutilah apa yang telah diatur oleh pemerintah. Insya Allah kalau ikut aturan akan selamat. Yang kedua, jaga kesehatan selalu karena ibadah fisik kalau tidak sehat pasti tidak akan maksimal. Yang ketiga, kami berharap memang yang sudah pernah haji sementara ditunda dulu keinginan hajinya lagi. Ini untuk memberikan kesempatan kepada yang belum haji biar antrinya nggak panjang. Karena haji hanya wajib 1 kali, ya kita berharap biar yang belum bisa segera berangkat. Kita ingin juga, ini bagian dari cara pemerintah bagaimana bisa mengurangi antrian haji biar nggak terlalu panjang. Kita menghimbau yang sudah pernah haji sebaiknya jangan berangkat haji dulu. Ya. Dan yang terakhir kalau memang dirasa tadi kata Pak Dokter mampu, silakan bisa jangan memaksakan diri di sana. Bisa pakai kursi skuter, bisa pakai macam-macam menyewa biar itu bisa mengurangi risiko mungkin akan kelelahan dan itu akan membahayakan kesehatan. Misal dan yang sunnah jangan diwajib-wajibkan, nggak usah perlu dipaksakan untuk melaksanakan sunnah karena haji sekali lagi haji adalah ibadah fisik yang memang perlu kesehatan yang prima. Oke, kalau Dr. Probo harus bolak-balik terus Pak Umar karena mendampingi ya. Iya kan, betul. Kalau ini pengecualian ya. Alhamdulillah. Dan gratis lagi. Gratis lagi ya, Masya Allah. Iya sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan memberikan manfaat terus lah Pak Probo ya. Luar biasa, terima kasih banyak Dr. Probo, makasih banyak Pak Umar sudah berbagi ya di kesempatan kali ini. Semoga lancar nanti insya Allah hajinya gitu ya, mendampingi Sobat Sehat yang insya Allah tahun ini bisa berangkat ke sana ya bersama dengan Dr. Probo, insya Allah juga bersama dengan Pak Umar. Sobat Sehat, terima kasih Anda telah menyaksikan Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan podcast ini adalah kami dedikasikan sebagai upaya sosialisasi dan promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Kunita Jasmine mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Selain melakukan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh mulai dari tekanan darah,
diabetes, hingga kondisi jantung juga sangat diperlukan bagi calon jamaah haji. Selain itu, melakukan vaksinasi yang diwajibkan untuk jamaah ibadah haji agar kesehatan tetap optimal selama menjalankan ibadah haji. Selain persiapan dari dalam tubuh, pemerintah Indonesia juga menyarankan jamaah haji mencegah kondisi heat stroke dengan menggunakan topi, tabir surya, kacamata hitam, dan sesekali menyemprotkan cairan yang diberikan untuk menghindari suhu yang ekstrim. Jemaah haji juga wajib mengkonsumsi cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, baik saat persiapan keberangkatan atau melakukan ibadah haji. Ada berbagai gejala dehidrasi yang perlu diwaspadai, seperti mulut kering, frekuensi buang air kecil menurun, urin berwarna gelap, merasa haus terus-menerus, kelelahan, hingga sakit kepala. Agar mental juga dalam kondisi yang optimal, sebaiknya lakukan kelola stres yang kita rasakan, perbanyak istirahat, dan melakukan kegiatan yang bisa membuat kita merasa lebih tenang sebelum melakukan ibadah haji. Setelah berbagai persiapan fisik dan mental yang bisa dilakukan sebelum berangkat haji, saat berada di Tanah Suci sebaiknya tetap fokus pada kegiatan yang akan dijalankan dan kenali kondisi tubuh Anda agar ibadah yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Kulihat langit biru yang cerah, ku sambut dengan sukacita. Dia mengisir gundah, sungguh ringan kaki melangkah. Dengan semangat baru ku mulai ibadah untukmu ilahi. Sapaku pada dunia, assalamu alaikum. Hidup takkan selamanya indah, hidup takkan selamanya mudah. Hanya denganmu ku penuh kekuatan. Ku tuliskan semua impian, ku sandarkan padamu Tuhan. Beribu doa aku panjatkan. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah diberi. Syukur alhamdulillah atas segala anugerah di dalam hidup ini. Seperti embun pada rerumputan, semua asa dalam genggaman. Aku terus berjalan untuk meraih masa depan. Hidup takkan selamanya indah, hidup takkan selamanya mudah. Hanya denganmu ku penuh kekuatan. Ku tuliskan semua impian, ku sandarkan padamu Tuhan. Beribu doa aku panjatkan. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah diberi. Syukur alhamdulillah atas segala anugerah di dalam hidup. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah diberi. Syukur alhamdulillah atas segala anugerah di dalam hidup ini.
alhamdulillah atas semua nikmat yang telah diberi. Syukur alhamdulillah atas segala anugerah di dalam hidup. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah diberi. Syukur alhamdulillah atas segala anugerah di dalam hidup. Atas segala anugerah di dalam hidup ini. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.